Hai, selamat datang kembali di kelas teknologi audit teknologi informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai atau melanjutkan pembahasan kita mengenai audit teknologi informasi. Bagi teman-teman yang kebetulan belum mengikuti video kita, teman-teman bisa lihat link deskripsi yang ada di atas untuk melihat materi kita pada video-video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pengendalian sistem komputerisasi perspektif manajemen. Pengendalian perspektif manajemen apa sih pengertiannya? Yaitu pengendalian internal komputer yang berlaku umum meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan umum pengendalian. Kenapa ini penting? Karena pengendalian umum mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan komputerisasi teknologi informasi, maka keputusan pengendalian ini merupakan wewenang manajemen. Jadi, pengendalian ini adalah kegiatan yang harusnya dilakukan oleh manajemen. Ada beberapa potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang sering kali terjadi jika pengendalian manajemen ini tidak dilaksanakan. Pertama, pucuk pimpinan organisasi tidak memiliki visi atau tidak peduli terhadap teknologi informasi dan dianggap hanya merupakan aspek teknis yang karenanya cukup ditangani oleh staf yang lebih rendah saja. Banyak sekali kita temukan bahwa pimpinan suatu organisasi tidak paham apa pentingnya teknologi informasi gitu ya. Yang berikutnya, unit komputer tidak direncanakan dengan baik. Unit komputer tidak dikelola dengan efektif dan efisien. Tidak ada kebijakan yang jelas mengenai pola karir, kualifikasi pegawai teknis, pelatihan, dan lain sebagainya. Kita pasti sering menemukan bahwa seringkali komputer sebagai sarana teknologi informasi itu dibangun atau di-create dengan ala kadarnya itu ya. Bahkan malah terjadi penyimpangan-penyimpangan anggaran gitu. Misalkan anggaran untuk suatu komputer berapa juta dengan spek apa aja, nanti hasil yang dihasilkan ternyata tidak sesuai dengan budget dan spek yang diinginkan gitu. Lalu seringkali juga tidak ada kebijakan yang jelas mengenai pola karir staff IT dan lain sebagainya gitu. Selain beberapa resiko tadi, ada juga resiko-resiko yang lain gitu. Tidak ada kebijakan yang jelas mengenai pola manajemen proyek ataupun metodologi pengembangan sistemnya itu. Juga tidak ada kebijakan yang jelas pula mengenai standarisasinya. Kurang pedulinya top manajemen mengenai mutu sistem informasi dan perlunya quality assurance. Seringkali top manajemen hanya memikirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya manajerial. Gitu. Tidak ada kepedulian dan pengawasan terhadap evaluasi secara rutin khususnya terhadap teknologi informasi itu sendiri. Kita pasti sering menemukan di mana top manajemen itu bahkan tidak tahu menahu tentang teknologi informasi yang dia gunakan gitu. Padahal ini penting sebagai top manajemen, dia harusnya juga paham mengenai sistem informasi yang dilakukan dan dipunyai pada perusahaan tersebut. Kemudian pada tahun 2001, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan beberapa klasifikasi pengendalian umum yang harusnya dilakukan oleh manajemen-manajemen itu. Pertama ada pengendalian organisasi manajemen, kedua ada pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, ketiga ada pengendalian terhadap sistem operasi sistem, keempat ada pengendalian terhadap perangkat lunak sistem. Lalu yang kelima ada pengendalian terhadap keamanan teknologi informasi itu sendiri. Itu adalah klasifikasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2001. Yang harusnya itu menjadi dasar bagi top manajemen untuk melakukan audit sistem informasi yang dipunyai atau dimiliki oleh tiap perusahaan.
Lalu beberapa ruang lingkup pengendalian berdasarkan perspektif manajemen. Ada beberapa, pertama ada pengendalian top manajemen termasuk manajemen sistem informasi, pengendalian manajemen pengembangan sistem termasuk di dalamnya itu manajemen program. Lalu berikutnya ada pengendalian manajemen operasi, yang keempat ada pengendalian manajemen keamanan, dan keenam ada pengendalian manajemen jaminan kualitas. Itu adalah ruang lingkup pengendalian manajemen perspektif manajemen. Lalu pertama, kita akan jelaskan ya, pengendalian top manajemen. Pengendalian ini di jajaran top manajemen memiliki tugas yang pertama ada planning, ada organizing, ada actuating, controlling, POA yang kemudian disingkat sebagai POAC, pengolahan sumber daya informasi. Yang pertama ada P, yang pertama itu planning, penjabaran strategi planning, manajemen operasional, plan masing-masing unit di dalamnya termasuk produksi, pemasaran, keuangan, personel ya, dan sistem informasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya nih ada unit sistem informasi, dukungan etik apa yang dapat dan atau perlu diberikan ke unit lain. Lalu yang berikutnya ada organizing. Itu adalah kegiatan yang sifatnya menentukan, mengalokasikan, mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan seperti yang ditetapkan pada fungsi perencanaan. Lalu berikutnya ada sumber daya. Sumber daya meliputi ada hardware, software, brainware, dan lain sebagainya. Beberapa alasan top manajemen mengelola staf sistem informasi. Yang pertama, untuk efektivitas fungsi sistem informasi tergantung pada kualitas staf. Efektivitas fungsi sistem informasi tergantung pada kualitas stafnya. Kalau kualitas stafnya bagus, insya Allah efektivitas fungsi sistem informasinya juga akan berjalan dengan baik. Pada umumnya, teknisi sistem informasi yang bermutu saat ini sangat terbatas keberadaannya. Jadi, staf-staf IT itu yang bermutu itu jumlahnya masih sangat terbatas. Lalu yang berikutnya ada adanya kecenderungan manusia untuk melakukan penipuan. Lalu berikutnya ada actuating. Top manajemen memberikan informasi. Actuating, top manajemen memberikan pengarahan, perhatian, pembinaan, memotivasi, pelatihan sehingga personel dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Lalu, personel unit komputer adalah penulis worker, pegawai profesional yang mempunyai karakteristik yang spesifik, keahlian teknisnya apa, bidangnya apa, gitu ya. Masalah karir, otoritas, lingkungan kerja yang bagus akan cenderung lebih menarik daripada hanya gajinya saja. Lalu ada controlling. Analisa top manajemen terhadap fungsi sistem informasi. Berapa besar biayanya, lalu hasil apa yang didapat. Lalu kemudian juga kan dilakukannya kegiatan evaluasi, mencakup beberapa aspek. Ada evaluasi terhadap fungsi, sistem informasi, penyebaran teknologi informasi, aktivitas sistem informasi, layanan yang dapat diberikan oleh sistem informasi terhadap unit-unit dan para user maupun terhadap perilaku unit-unit memakai jasa sistem informasi tersebut. Lalu berikutnya, pengendalian manajemen terhadap pengembangan sistem. Ini diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan ataupun pemeliharaan sistemnya, serta memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan dipelihara dengan cara yang efisien dan melalui proses otorisasi yang semestinya. Ada beberapa sistem yang dipakai gitu. Yang pertama ada SDLC, System Development Life Cycle Approach. Kelebihannya atau kegunaannya feasibility study dengan kriteria cost benefit untuk mengusulkan aplikasi. Lalu ada information analysis,
menentukan keperluan user perlunya apa aja untuk sistem informasi tersebut, dibangunlah sesuai dengan keperluan user. Sistem desain setelah ditentukan atau ditemukan keperluan usernya, maka kita akan bangun sistem desainnya, mendesain user interface, file yang digunakan, dan fungsi proses informasi yang akan dilakukan oleh sistem tersebut. Lalu ada program development. Setelah sistem desain, maka kita naik lagi ke program development. Di sini akan dilakukan namanya desain, coding, testing, lalu dokumentasi program. Lalu berikutnya ada prosedur and form development, desain dan dokumentasi prosedur sistem, dan formulir yang digunakan user pada sistem tersebut. Itu adalah lalu selanjutnya setelah langkah berikutnya adalah acceptance test, yaitu melakukan testing terakhir terhadap sistem dan persetujuan formal setelah penerimaan oleh manajemen dan user. Kira-kira sistem yang dibangun udah bisa berjalan atau belum, bagus atau enggak, masih ada kekurangan atau tidak itu, dan kelemahannya di mana. Lalu conversation. Berikutnya ada pengendalian manajemen sumber data. Di dalam hal ini, pertama, user harus dapat berbagi data dalam satu perusahaan. Kemudian data harus tersedia dan dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apapun. Tentunya dengan akses yang jelas, siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa mengedit, dan siapa yang bisa menghapus. Sistem manajemen data harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien, data security-nya bagus, data integrity-nya oke, lalu data independensinya bagus. Data harus dapat dimodifikasi dengan mudah oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Itu tadi pengendalian manajemen dalam bidang sumber data itu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada user harus bisa berbagi data, data harus bisa dibuka kapan saja dan lain sebagainya itu ya. Data mudah dimodifikasi sesuai dengan keperluan user, sesuai dengan wewenang yang user punya gitu. Apakah dia bisa mengedit, apakah dia bisa melihat, apakah dia bisa menghapus. Jangan lupa. Lalu berikutnya ada pengendalian manajemen dalam hal operasi. Ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh manajemen dalam hal pengendalian manajemen dalam hal operasi. Pertama ada pemisahan tugas dan fungsi. Ini memisahkan tugas fungsi staff IT dan non IT. Di dalam staff IT pun harus dipisahkan itu tugasnya, yang bagian desain siapa, yang bagian program siapa, yang bagian operasional siapa. Jangan mentang-mentang staff IT atau staff TI lalu dari desain, program, sama testing, sama operasional ditangani oleh orang sama. Nanti akan terjadi kerancuan. Maka perlu dipisah. Pemisahan inilah fungsinya pengendalian manajemen dalam bidang operasi gitu. Lalu ada pengendalian personel. Berikutnya ada pengendalian manajemen keamanan. Dalam hal keamanan yang perlu manajemen kendalikan, yang pertama ada hardware, software, jaringan komputer, media komunikasi yang terkait dengan kecepatan, kehandalan penyampaian informasi dari sumber informasi ke tujuan, penyusunan kebijakan keamanan informasi, lalu ada pemakai akhir staff, ada ID departemen maupun bagian-bagian yang lain. Kemudian pengendalian manajemen, kalau pengendalian manajemen mutu, kalau kita gunakan Weber yang dia temukan pada tahun 1999, ada beberapa hal yang atau beberapa kelebihan yang bisa kita dapat di situ. Satu, makin meningkatnya kesadaran bahwa mutu itu perlu. Dua, pengguna makin menuntut bahwa jasa yang mereka terima harus memenuhi mutu tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Berikutnya ada ambisi memenuhi kepuasan pelanggan meningkat. Tanggung jawab organisasi untuk tidak membuat kesalahan produk juga harusnya meningkat.
Resiko dan biaya perbaikan tinggi jika mutu tidak ditingkatkan. Lalu peningkatan mutu sudah menjadi worldwide trend yang berlaku saat ini. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya tambahkan pada kelas audit teknologi informasi pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.